Banyak yang bertahan dan bisa jadi bertahan, padahal dalam hubungan itu nyatanya tersiksa ya, karena perasaannya dia yang masih cinta gitu. Gimana harus bersikap di dalam kondisi itu? Kalau masalah pacaran gampang, masih bisa Kalau gitu sudah ya. rumah Kalau tangga. rumah tangga gimana? Masalahnya gue belum rumah tangga ya. Tapi gue juga nggak mau di posisi seperti itu gitu. Kan banyak yang di posisi seperti itu kan. Aku jawab dari versiku. Oke. Aku pun tidak menyalahkan ketika orang beda versi kan. Iya. Kalau bertanya, aku jawab dengan pemahamanku, dengan versiku. Tidak bermaksud menyalahkan versi yang di luar sana. Ini murni dari diriku, dari pemahamanku. Aku akan jatuh cinta kepada lo kalau lo itu nyambung sama gue. Secinta apapun aku sama lo, tapi kalau nggak nyambung, lebih baik aku berpisah. Kenapa? Aku sangat ingin dekat sama lo. Aku sangat ingin menceritakan segala isi hatiku ini, segala beban hidupku, segala keinginanku karena rasa sayang. Tapi itu tidak bisa kulakukan. Bahkan aku lebih bebas cerita sama orang lain untuk menceritakan diriku apa adanya. Berarti Otomatis aku tersiksa dong. Artinya di situ nyambung itu lebih penting daripada rasa cinta itu sendiri. tapi apa udah pasti kalau nyambung ngobrol itu nantinya bakal ada tumbuh perasaan cinta atau belum tentu? Sekarang aku tanya lo, ada orang yang menyatakan cinta ke lo karena ketemu, mungkin kan ada bahasa cinta pertama, cinta dari pandangan pertama. Iya ya. Ketemu lo, suka, dia nyatakan hatinya dengan sungguh-sungguh. Saya yakin belum tentu lo jawab, ngerti kan? Walau dia sudah berjanji, walau dia sudah mengungkapkan semuanya, kalau mikir bahkan mungkin menghindar dulu, ya. Kemudian lo ketemu satu orang lagi, lo kan suka syuting, terus ketemu satu orang lagi, ngobrolnya nyambung, lo merdeka, lo senang, lo ini, pasti orang itu lo cari. Iya sih pasti gue cari tanpa. Padahal di satu sisi ada yang menyatakan cinta, bahkan ingin menikahimu, bahkan akan menjagamu, bahkan berjanji segala hal yang baik terhadapmu. Tapi aku yakin lo nggak jadi tertarik untuk menemui dia. Kenapa? Aku belum tahu siapa dia. Aku hargai perasaanmu, tapi aku belum tahu siapa kamu. Satu sisi lo ketemu satu orang lagi yang ngobrolnya nyambung, belum kenal, merdeka aja nyaman, ngomong ini ngerti, ngomong itu ngerti, nyambung aja. Pasti lo keingat terus sama orang itu. Dan di situ bakal tumbuh cinta. Keingat itu udah rasa. Oh. Sedangkan yang menyatakan tadi lo nggak keingat, malah bertanya siapa. Sedangkan yang menyatakan cinta tadi mungkin bawa mobil tuh, keren pula, keren, laki-laki lah pokoknya. Kayaknya dompetnya tebal dari tampil. Yang nyambung sama lo tadi mungkin yang aduh ucap, cuek, tapi lo nyaman. Kenapa ya bersama dia ini nggak kaku ya? Kayaknya Karena merdeka sama iya, orang biasa kita ajak ngobrol itu. Iya, merdeka, tetap merdeka, tapi
pasti orang yang itu yang lo cari. Setidaknya untuk ngobrol. Tapi ketika punya keinginan untuk ngobrol tuh, itu kan sudah rasa. Kan sudah saya bilang, cinta itu rasa. Rasa ingin memiliki, rasa ingin bercerita, rasa ingin menangis. Oke, rasa yang bikin kita merdeka. Ya. Melakukan apapun Iya. di depan dia. Iya. Tanpa malu. Tanpa malu, tanpa gengsi. Banyak orang yang Ya, aku tanya lu dulu. apa? Ada tanpa malu, tanpa gengsi, tanpa terbeban, dan dia tidak melamarmu loh. Dia tidak menyatakan cinta loh. Sedangkan di satu sisi sebelum ketemu dia ada yang menyatakan, bahkan berpuisi, bahkan berjanji, berikrar. Kalau itu yang nggak ngomong, yang nggak ngomong cinta. Tapi lo pasti cari orang, nggak akan merdeka hidupmu kalau nggak nyambung dengan orang, dengan seseorang. Misalkan kita berteman, kita nggak nyambung, nggak akan merdeka. Apapun yang lo lakukan, karena nggak nyambung sama gue, pasti salah di mataku. Begitupun di matamu. Oke. Kalau kali ini untuk ngomongin cinta, menemukan pasangan yang nyambung dulu di sini. Ya kalau menurut versiku, Ya. nyambung Ya. dulu. Enggak, menurut Ya. versi lu. Yang nyambung dulu di sini baru di sini. Ya nanti di sini ikut. Oke. Tapi kalau di obrolan kita sebelumnya untuk mencari jati diri, ya kan? Ya. Potensi pekerjaan, kalian bakal jadi identitas kita. Itu dari sini dulu. Ya dari sini. Baru Ke sini. Oke. Mencari identitas. Begitu cara menggunakan hati dan pikiran. Iya. Sesungguhnya Jangan bertabrakan. Ini versiku loh ya. Ya, sekali lagi teman-teman di luar sana tidak. Ini kan obrolan gue. Iya. Ya kalau nggak cocok dengan kalian ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nggak usah dengerin. Next aja. Ya. Terus gini, kembali lagi ke soal cinta tadi. Yang orang itu mungkin kucel, kayak preman mungkin di mata. Sedangkan yang satu tadi elegan. Tapi ketika diajak yang elegan tadi yang menyatakan cinta, lo tuh merasa kurang tenang, merasa takut. Dengan yang kucel biasa aja, itu merdeka aja. Tapi yang elegan tadi itu dia ngasih segala yang lo butuhkan. ya ngasih uang, ngasih dalam berbentuk Apa materi aja? lah Ya. gitu ya, lebih ke materi Ya. gitu. Yang memenuhi kebutuhan. Ya. Atau ke arah yang lain. Ya. Bukan materi ya, maksudnya lebih mungkin Seks seksnya atau apa ya. gitu. Oke, secara materi lo terpenuhi misal. Mm-mm. Secara seks mungkin terpenuhi. Tapi lo tetap tidak kenal dia. Bahagia nggak sih? Bersama suami istri, tidur bareng, makan bareng, apa bareng, tapi tetap takut, tetap tidak kenal. Tapi banyak yang bilang, maksudnya abis gue udah dipenuhi kebutuhan gue secara materi, secara seks, terus akhirnya gue jadi cinta sama dia. Kok jadi tumbuh perasaan ini ya? Bagiku sekali lagi, dari nyaman akan tumbuh cinta. Dan nyaman itu tidak bisa tidak berbentuk ya. Ya kalau ada yang bilang mohon maaf, misalkan karena diganti rumah saya cinta, ya biar masuk akal aja sih. Tapi aku yakin tetap tidak bahagia. Siapapun yang berkata seperti itu.
Atau mungkin nggak ngerti. Ya, lebih kepada itu kebanyakan. Nggak ngerti. Ya, karena gini, kita ini dari keluarga yang berbeda, dari pola pikir yang berbeda, dari budaya yang berbeda, semuanya berbeda. Nggak akan cocok kan kalau nggak menerima. Jadi cocok itu karena kita menerima perbedaan itu. Nah itu juga menerima itu kata lain dari cinta. Oke, buat Mas siapa tadi seni menerima. Thanks to you. Jadi cinta itu kayak gini. Cinta itu kayak Indomaret, Alfamart. Di dalamnya ada rokok, ada ini, ada itu. Semua hal baik ada di situ. Indomaret kan semuanya ada di situ. Hal-hal yang kita butuhkan. Jadi cinta itu kayak bacaan Indomaret. Di dalam cinta itu ada saling ngerti, ada saling paham, ada saling dukung. Gitu. Ini baru bahas itu ya, belum nanti ada yang katanya cemburu apa gitu kan? Ya, ini baru. Ini baru mukadimah loh. Baru mukadimah. Ini baru ibaratnya mau baca ngomong a i u e o. B a b b u bu.